Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Kita hari ini akan membahas mengenai subtema 4 pembelajaran 1, yaitu pertumbuhan tanaman. Anak-anak, seperti sudah kalian ketahui bahwa makhluk hidup itu bukan hanya manusia atau binatang saja kan, tetapi juga ada tumbuhan, di mana tanaman memiliki daur berkembangbiakan seperti manusia dan hewan. Perkembangbiakan tanaman ada yang secara alami, ada juga perkembangbiakan secara buatan. Perkembangan secara alami dapat dengan biji atau tunas, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah seperti pohon mangga, jeruk, dan semangka. Sedangkan tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan juga cocor bebek. Nah, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan pertumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya, misalnya dengan pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya, cara dengan membuat buku yang berisi dengan berbagai macam daun di sekitar. Nah, kalian coba lihat di sini di halaman 147, di situ ada jenis daun dan keterangannya itu nama tanaman dan pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Nah, daun kering yang dapat digunakan juga sebagai hiasan. Daun kering yang digunakan sebagai hiasan itu disebut dengan kerajinan mozaik. Nah, anak-anak, salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini, yaitu pada halaman 149. Di situ ada gambar kuda dan ada gambar bunga. Nah, Ibu tugaskan kalian, coba kalian buat mozaik dari biji-biji kacang hijau atau beras. Gambarnya kalian buat sendiri, nanti kalian tempel-tempel ya berasnya atau biji-biji yang kalian suka. Nanti dikumpulkan atau kalau sudah selesai nanti difotokan dan di WA-kan ke Ibu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke matematika ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang itu sama dengan perkalian ya. Penjumlahan berulang itu sama dengan perkalian. Contohnya adalah 4 kali 5. 4 kali 5 itu bukan 4-nya ada 5, tapi 5-nya ada 4. Ya, jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Ya, atau misalnya 3 dikali 4. Bukan 3-nya ada 4, tapi 4-nya ada 3. 4-nya ada 3. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Ya, itu namanya adalah penjumlahan berulang. Jadi penjumlahan berulang itu sama dengan perkalian. Sekarang Ibu menjelaskan mengenai pengurangan berulang. Pengurangan berulang itu apa? Pengurangan berulang itu sama dengan pembagian. Ya. Pengurangan berulang itu sama dengan pembagian. Kita ambil contohnya misalnya begini ya. Contohnya misalnya 12 dibagi 4 sama dengan titik-titik. 12 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Tulis lagi di bawahnya 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurangi 4. Berapa 12 dikurangi 4? 12 dikurangi 4 itu adalah 8. Kurang 4 lagi. 8 dikurangi 4 berapa? 4. Kurang 4 lagi. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Ya. Jadi ini harus sampai 0. Jumlahnya harus sampai 0. Sekarang hitung 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Jadi 12 dibagi 4 itu adalah 3. Ya. Contoh yang kedua misalnya ya, kita ambil contoh yang kedua. Ya. Misalnya 18 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Tulis sama kalian di bawahnya 18 dibagi 3 sama dengan 18 dikurangi 3.
Berapa 18 dikurangi 3? 18 dikurangi 3 itu adalah 15. Kan harus sampai 0 ya, harus sampai 0. Berarti harus dikurangi lagi karena masih 15. Dikurangi 3 lagi. Berapa 15 dikurangi 3? 12. Belum 0. Berarti harus terus dikurangi 3 sampai 0. 12 dikurangi 3 berapa? 9. Belum 0 kan? Berarti harus dikurang lagi 3. 9 dikurangi 3 berapa? 6. Belum 0 ya. Terus sampai ke 0. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Terus masih kena ada. Dikurangi 3 lagi. 3 dikurangi 3, 0. Nah, udah sampai 0 ya. Kalau udah sampai 0, hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 18 dibagi 3 itu adalah 6. Jelas? Sekali lagi ya. 18 dibagi 3 itu berapa? Kita tulis di bawahnya 18 dibagi 3 sama dengan 18 dikurangi 3. Berapa? 15. Ini pengurangannya harus sampai 0. Karena masih 15, kurangi 3 lagi. 15 dikurangi 3 berapa? 12. Belum 0, berarti harus dikurangi 3 lagi. 12 dikurangi 3 berapa? 9. Terus belum 0. 9 dikurangi 3 berapa? 6. Masih 6, masih belum 0. Kurangi lagi 3. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Ya. Belum 0, berarti harus dikurangi 3 lagi. 3 dikurangi 3, 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Nah, sekarang kalian tinggal berhitung. Ada berapa 3-nya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis sama kalian 18 dibagi 3 sama dengan 6. Paham sampai situ? Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian untuk bilangan yang lebih besar. Contohnya misalnya 52 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Maka kita buat seperti ini, 52 dibagi 2. Berapa 52 dibagi 2? Sekarang 5 dibagi 2. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati dengan 5? Berarti kalikan 2, ya. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Tulis di sini. Kemudian garis kurangi. 5 dikurangi 4 berapa? 1. Turun yang 2-nya ke bawah. 12. 12 dibagi 2 berapa? 6. Kalau sudah dibagi kalikan. 6 dikali 2 berapa? 12. Sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Contoh misalnya 52 dibagi 2. 5 dulu yang ini ya, yang awal dulu. 5 dibagi 2 berapa? 2 kali berapa yang dekat dengan 5? Oh, 2 kali 2 ya. Harus hafal perkalian 1 sampai 5 ya, berarti 2 kali 2. Tulis di sini 2. Kalau sudah ditulis di sini 2, kalikan dengan ini, dengan 2. Simpan di sini. 2 kali 2, 4. Kemudian kurangi. 5 dikurangi 4, 1. Yang 2 ini turun ke bawah. Sekarang 12 dibagi 2 berapa? 12 dibagi 2, 6. Tulis di sini 6. Kalikan. Kalau sudah ditulis di sini 6, jangan lupa kalikan. Kalikan lagi. Kalikan dengan ini. 6 dikali 2, 12. Terus kemudian dikasih garis, kemudian dikurangi. 12 dikurangi 12, 0. Jadi 52 dibagi 2 itu adalah 26. Paham? Contoh lagi. Kita hapus ya. Hapus. Kita hapus. Kemudian kita kasih contoh lagi. Misalnya contohnya 3 ya. Misalnya saya kasih contoh 3 dibagi 12 sama dengan berapa? 3 dibagi 12 sama dengan berapa? Ya. Berarti di sininya 3
dibagi 12 sama dengan berapa? Berapa 3 dibagi 12? 3 dibagi 12, 3 dibagi 12 itu nggak bisa, berarti kita tulis 0. Ya, kita tulis 0, kemudian kita kasih di sini 0, 0, kita kasih di sini koma, kemudian kasih di sini 30. Ya. Kemudian sekarang 30. 30 dibagi 12. Berapa 30 dibagi 12? Kita ambil perkalian 12 kali berapa yang dekat dengan 30? Berarti kali 2, ya kan? Kali 2 kan? Kalau misalkan 12 dikali 2 itu 4, 24, berarti dekat dengan 30 ya. Berarti di sini 2. Kalau sudah ditulis di sini 2, jangan lupa kalikan dengan ini. 2 dikali 12 berapa? 24. Kurangi. Ya, kurangi. 30 dikurangi 24 berapa? 6. 6. Belum habis pembagiannya. Belum habis pembagiannya. Kemudian kasih kita 0. 60. 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 berapa? Kalikan berapa? 12 kali berapa yang dekat dengan 60? Ya. Kali 5. 5. Kali 5. 5 kali 12 berapa? 5 dikali 12 berapa? 60. Kurangi 0. Ya, jadi 3 dibagi 12 itu adalah 0,25. Ya. Contoh lagi, misalnya contohnya ini hapus ya. Hapus. Misalnya contohnya berapa 2 dibagi 5? Berapa 2 dibagi 5? 2 dibagi 5. Berarti di sini 2 dibagi 5 sama dengan berapa? 2 dibagi 5 nggak bisa. 2 dibagi 5 nggak bisa. Berarti kita tulis 0. 2 dibagi 5 nggak bisa. Kita tulis 0. Kalau kita sudah tulis 0, berarti ke sini kita tambah 0. Kalau sudah ditambah 0, kasih koma di sini. Ya. Kasih koma. Sekarang 20 dibagi 5 berapa? 4. Jangan lupa kalikan. 4 kali 5 berapa? 20. Baru dikurangi. 20 dikurangi 20, 0. Berarti 2 dibagi 5 itu adalah 0,4. Ya. Sekali lagi. 2 dibagi 5 berapa? 2 dibagi 5 berapa? 2 dulu dibagi 5 berapa? 2 bagi 5 kan nggak bisa. Maka kita tulis 0. Di sini kasih 0. Di sininya dikasih koma. Sekarang 20 dibagi 5. Berapa kali 5 harus 20? 4. Tulis 4 di sini. Jangan lupa kalikan. 4 kali 5, 20. Nah, setelah itu baru dikurangi. Hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Berarti 2 dibagi 5 itu adalah 0,4. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Misalnya ini hapus. Misalnya 3 dibagi 12 sama dengan berapa? 3 dibagi 12 sama dengan berapa? Atau diginikannya jadi begini. Ini sini 3, di sini 12. Kan 3 dibagi 12. 3 dibagi 12.
3 dibagi 12 bisa nggak? Nggak bisa kan? 3 dibagi 12 nggak bisa, maka kasih di sininya 0. 3 dibagi 12 nggak bisa, dikasih di sininya 0. Dikasih di sininya 0. Nah, kemudian kalau sudah dikasih di sininya 0, kasih di sininya 0. Kak, jangan lupa di sini kasih koma. Ya. Setelah itu 30 bagi 12, bisa nggak 30 dibagi 12? Berapa 12 kali berapa? Pengen dekat dengan 30. Kali 2. Tulis di sini 2. 2 dikali 12 berapa? 24. Kemudian dikurang. Ya. Kurangi 30 dikurangi 24 berapa? 6. 6 dibagi 12 bisa nggak? Nggak bisa kan? 6 dibagi 12 nggak bisa. Kita bagi per. Jadi kita bagikan per sepuluhan. Jadi 6 dibagi 12. 6 dibagi 12. Maka kita kasih di sininya 60. Kasih 0. Ya. Kasih 0. 60 dibagi 12. 12 kali berapa? Pengen 60. 60 supaya lebih gampang kita buat per dibaginya per. Jadi 60 ya, misalnya kan gitu dibagi 12. 60 dibagi 12 dibagi sama ini dibagi 10, ini dibagi 10. 60 dibagi 10, 60 dibagi 10 berapa? 60 bagi 6 yang sama ya. 60 per 12 dibagi 6. 60 dibagi 6 berapa? 10. 12 dibagi 6 berapa? 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Ya kan? Berarti 60 dibagi 12 itu ada 5. 5 kali 12 60. Dikurangi hasilnya 0. Paham nggak? Sekali lagi ya. Sekali lagi. 3 dibagi 12. Berapa? 3 dibagi 12. Ini tadi tidak ada 0 ya. 3 dibagi 12. 3 dibagi 12 tidak bisa, maka kita tulis 0. Kalau sudah ditulis 0, berarti kita tambahkan di sini 0. Kalau sudah ditambahkan 0, jangan lupa kasih koma. Berarti 30 ya. 30 kan. Sekarang 30. Ini jangan dulu tulis ya, 30. 30 dibagi 12. Berapa 30 dibagi 12? Atau 12 kali berapa yang mendekati dengan 30? Oh, 2. Tulis di sininya 2. Kalau sudah ditulis di sini 2, jangan lupa kalikan dengan ini. 2 dikali 12 berapa? 24. Kurangi 30 dikurangi 24 adalah 6. Ya. 30 dikurangi 24 adalah 6. Adalah 6, ya. Sekarang 6 dibagi 12 bisa enggak? Enggak bisa. Turun lagi 0 di sini 60. 60 dibagi 12. Gimana caranya supaya mudah 60 dibagi 12? Kita buat pembagian per. Ini pembagian pernya ya. 60 dibagi 12. Bagi sama besar. Kalau 60 dibagi 6, jadi yang ini dibagi 6, yang ini juga dibagi 6. Kalau pembilang dibagi 6, maka penyebut juga ini pembilang, ini penyebut ya. Kalau pembilang dibagi 6, maka penyebutnya juga harus dibagi 6. Kita buat per 60 dibagi 12. 60 dibagi 6 berapa? 10 ya. 12 juga harus sama dibagi 6. 12 dibagi 6 2. 10 dibagi 2 5. Jadi 60 dibagi 12 itu adalah 5. Tulis di sini 5. 60 dibagi 12 itu adalah 5. Kalau sudah ditulis di sini 5, kalikan. Jangan lupa kalikan dengan ini. 5 dikali 12 berapa? 60. Baru dikurangi. 60 dikurangi 60 sama dengan
0. Berarti 3 dibagi 12 itu adalah 0,25. Paham? Paham? Nah, sekarang misalnya ini contoh lagi. Contoh lagi misalnya contohnya misalnya 456 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, 456 dibagi 3 sama dengan berapa? Kita buat gini, 456 dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan berapa? Ya. 400 dibagi 3. Sekarang 4 dibagi 3 berapa? 4 dibagi 3, ini dulu 4 dibagi 3 berapa? 1. Ya kan? 4 dibagi 3 1. Kalikan 1 kali 3 3. 1 kali 3 3. Turun. Ini 1, 4 dikurangi 3 1. Ini turun 5. 5. Ya. Kemudian 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 3 berapa? 5. Ya. 5 dikali 3 berarti 15. Turun 0 kan? Ini turun 6. Ini 0 kan? 0. Sekarang 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 3 6. Kurangi lagi 0. Jadi 152 dibagi 3 itu adalah 456 dibagi 3 itu adalah 152. Sekali lagi ya. Biar jelas. Sekali lagi biar jelas. Ya. Sekali lagi biar jelas. 456 dibagi 3. 456 dibagi 3. Di sini tulis 456 sama dengan berapa? Ya. Yang ini dulu dibagi dengan ini yang 4. 4 dibagi 3 berapa? 4 dibagi 3 berapa? 3 kali berapa yang mendekati dengan 4? Berarti 1. Tulis 1. Jangan lupa kalikan. 1 kali 3. Tulis 3 di sini. Kemudian dikurang. Kurangi 4 dikurangi 3 berapa? 1. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Ini kebawahkan. Yang 5 ini kebawahkan. 5 ini juga kebawahkan 6. Sekarang ini 15. 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 3 berapa? 5. Jangan lupa kalau sudah tulis di sini 5 berarti kalikan. 5 kali 3 berarti 15. Kurangi lagi. Ini 0 berarti tinggal 6. Ya. Bagi lagi 6 dibagi 3 berapa? 2. Kalikan 2 kali 3 6. Kurangi lagi. 6 dikurangi 6 0. Jadi 456 dibagi 3 itu adalah 152. Paham? Ya, jadi kita ngebaginya itu yang pertama yang ini dulu dibagi, yang mendekatnya berapa. Nanti kalau udah ini dikurangi, tambahkan dengan yang ini, yang keduanya dengan puluhannya. Ya. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian kerjakan PR halaman 152 dan 153.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.